rukun Islam adalah sholat. Salah satu ibadah yang wajib dan ditekankan dalam Islam adalah ibadah sholat. Sholat secara bahasa sholat sendiri berarti doa, sedang secara yang dilakukan dengan ucapan dan perbuatan diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam serta melakukan rukun sholat dengan syarat tertentu secara kekat sholat menghadap jiwa pada Allah SWT. Satu syarat wajib sholat muslim berakal sehat, beling, suci dari hadas besar dan hadas kecil, sadar. Syarat sah sholat: masuk waktu sholat, menghadap kiblat, menutup aurat, suci badan, tempat sholat, dan pakaian yang digunakan. Pada tahu tata cara pelaksanaannya. Rukun dalam melakukan sholat yaitu niat biasa diucapkan dengan suara lirih atau di dalam hati aja ada yang mengucapkan niat dengan bahasa Arab, namun ada kalangan lain yang mengungkapkan bahwa niat tersebut berupa niatan untuk melakukan sholat tertentu, tidak berupa kalimat yang pasti. Berdiri tegap jika mampu. Sholat pada dasarnya dilakukan dengan berdiri tegap jika mampu, namun jika tak mampu, misalnya karena sakit, maka bisa dilakukan dengan duduk atau bahkan berbaring. Takbiratul ihram merupakan bacaan Allahu Akbar yang diucapkan di awal melakukan sholat dan gerakan lainnya. Membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat orang yang melakukan sholat wajib untuk membaca surat Al-Fatihah. Ada baiknya juga mengerti maknanya sehingga bisa meresapi apa yang dibaca. Ruku merupakan gerakan duduk dengan posisi lurus 90 derajat dan kedua tangan menyentuh bagian lutut pada saat ruku. Menurut Imam orang yang melakukan salat Abu Nasifah dan Imam Ashfil dibaca bacaan Subhana Rabbiyal Azim sebanyak 3 kali. Namun ulama lain Imam Malik mengucapkan bahwa tidak ada bacaan yang buka untuk ruku. I'tidal merupakan gerakan sholat yang dilakukan setelah gerakan ruku berupa
berdiri tegak dan mengangkat kedua tangan bacaan iktidal, yaitu Sami Allahu liman hamidah. Sujud gerakan sujud dalam sholat, yaitu dengan menempelkan dahi dan hidung ke lantai atau tempel tempat sujud. Kedua tangan juga diletakkan di lantai secara dengan pundak dan lantai telinga, jari-jari tangan dirapatkan serta menghadap ke kiblat. Sedangkan kedua lutut berada di lantai. Duduk di antara dua sujud merupakan posisi duduk setelah bangun dari sujud yang pertama. Duduk tahiyatul akhir merupakan posisi duduk setelah sujud yang kedua dilakukan pada rakaat kedua dan keempat jika sholatnya 4 rakaat untuk sholat subuh dilakukan di rakaat kedua, sedangkan sholat maghrib dilakukan saat rakaat kedua dan ketiga. Tasyahud akhir dilakukan setelah gerakan duduk di akhir salat dengan pantat di lantai dan kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan. Setelah itu membaca lafal tahiyat akhir, membaca salawat Nabi saat membaca tahiyat akhir, maka dibaca sholat Nabi. Mengucap dalam gerakan terakhir adalah mengucapkan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan menolehkan kepala ke sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian menolehkan kepala ke sebelah kiri. Tertib pelaksanaan sholat dilakukan dengan tertib sesuai dengan urutannya. Sholat wajib dalam ajaran agama Islam berupa salat 5 waktu yang dikerjakan setiap harinya. Sholat 5 waktu tersebut terdiri dari sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Setiap muslim wajib mengerjakan setiap hari. Sholat sendiri biasa menghindarkan kita dari perbuatan maksiat jika sholat tersebut memang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Bacaan dalam sholat sendiri seharusnya juga tidak hanya sekedar dihafalkan saja, namun dipahami maknanya sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah kewajiban sholat sendiri melakukan perjalanan yang luar biasa, yaitu tahun baru dalam Islam, Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW melalui sholat Muslim.
bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat sholat seharusnya bisa mengerjakan dengan khusyuk dan tidak asal-asalan. Muslim yang orang yang berzakat dapat menyucikan hartanya Muslim yang melakukan sholat dengan baik maka bisa menerapkan kedisiplinan dalam dirinya. Etos kerja seseorang orang ditindakan dengan rutin melakukan sholat, karena sholat sendiri sebenarnya bukan hanya ibadah ritual saja yang setelah selesai maka akan berlalu. Begitu saja sholat bisa menjadi begitu bermakna jika pelaksanaannya secara khusyuk atau dihayati dalam hati.